Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini, nak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu mau minta tolong kepada Reza untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya Reza. Nah, kita sama-sama berdoa agar pembelajaran kita berjalan dengan baik. Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Adakah hari ini yang tidak hadir, nak? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Selain memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi, sekarang kita juga harus melakukan vaksinasi. Jadi untuk memutus mata rantai COVID-19 dan juga mendukung program pemerintah. Alhamdulillah ya, sudah rapi-rapi dan cantik-cantik. Yang belum membuka kameranya, silahkan dibuka kameranya. Untuk adik kita masih sama seperti minggu lalu, yaitu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. IPK spiritualnya, kita menekankan rasa syukur kepada Tuhan atas karunia persatuan dan kerjasama yang dilakukan bangsa Indonesia. Sudah kita mulai dengan berdoa bersama tadi. IPK keterampilan menyaji hasil tentang wujud kerjasama dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Nanti akan Ibu terangkan pada artikel yang akan kita bahas. Jadi kita hari ini akan melakukan pembelajaran berbasis masalah. Nanti akan Ibu sajikan artikel untuk dianalisis. Tetapi sebelum itu, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Adakah yang masih ingat kita membahas materi apa minggu lalu, nak? Kita membahas tentang arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, Bu. Wah, betul sekali Melda. Kemudian, siapakah yang bisa memberikan contoh mengenai pentingnya kerjasama? Contoh penerapan arti penting dalam kerjasama dapat kita lihat ketika kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, Bu. Dan contoh paling dekat dengan kita yaitu keharmonisan dalam keluarga. Iya, benar sekali ya. Pretest kali ini yaitu pretest wujud kerjasama. Kan alhamdulillah sudah ada 10 peserta didik. Kita akan berlanjut kepada materi kita pada pagi hari ini. Nah, sudah pada siap ya mengikuti materi kita pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Yuk kita cari tahu gambar di bawah ini termasuk dalam kerjasama di lingkungan kehidupan apa? Siapa yang bisa jawab? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan, nak. Wujud kerjasama di sekolah, Bu. Wah, luar biasa. Jadi benar sekali ya. Jawabannya ini adalah gambar wujud kerjasama di lingkungan kehidupan sekolah. Gambar pertama, membersihkan lingkungan kelas. Kemudian gambar kedua, membersihkan lingkungan sekolah. Dan yang ketiga juga sama, ini kerjasama di dalam diskusi. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai wujud kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Yang pertama yaitu ada kerjasama dalam kehidupan sekolah. Yang kedua kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, kerjasama dalam kehidupan sekolah. Nah, di dalam kehidupan sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk dan berjalan karena adanya kerjasama semua pihak. Contohnya seperti apa? Mulai dari kepala sekolah, kemudian
ada wakil kepala sekolah, dewan guru, staf, kemudian komite sekolah, dan juga kalian sebagai peserta didik yang saling membantu dan saling menyayangi untuk mewujudkan tentunya visi misi dari sekolah. Nah, cara menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah itu seperti apa, Nak? Ada 6 yang sudah Ibu rangkum. Yang pertama, dengan menentukan dan meraih tujuan bersama. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif, menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. Yang ketiga, selalu bekerja sama. Dan yang keempat, tidak membuat masalah. Yang kelima, saling percaya. Semua pihak harus saling percaya. Dan yang terakhir yaitu saling menghargai dan memberikan penghargaan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kerjasama? Ibu tadi kan menjelaskan bahwa berpartisipasi secara aktif dalam menyusun dan melaksanakan aturan sekolah dapat menjadi semangat kerjasama di lingkungan sekolah. Yang ingin saya tanyakan, contoh partisipasinya seperti apa, Bu? Bagus sekali ya pertanyaan dari Merelda. Nah, jadi di sini ada kawan yang bisa membantu menjawab ini. Saya, Bu, partisipasi secara aktif dalam menyusun dan melaksanakan aturan sekolah, yaitu dengan ikut aktif di dalam keanggotaan OSIS dan melaksanakan tata tertib sekolah yang baik. Wah, luar biasa sekali jawabannya. Jadi, ketika mengikuti keanggotaan OSIS, kita bisa ikut serta berperan untuk membuat kebijakan apa kalau di sekolah berupa aturan, peraturan sekolah. Yang kedua yaitu kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Di masyarakat banyak kita jumpai berbagai kelompok yang bekerja dan saling membantu seperti di lingkungan keluarga. Tadi contohnya ya, di mana ada ayah, ibu, dan anak yang memiliki perannya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Jadi sebelum kita terjun ke masyarakat, nah kehidupan keluarga adalah contoh awalnya. Nah, kemudian di sini ada wujud kerjasama di lingkungan masyarakat, Nak. Di sini ada peserta didik di dalam kegiatan masyarakat. Nah, contohnya seperti kerja bakti. Jadi bisa membersihkan lapangan merdeka di daerah kita. Kemudian perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi mengikuti hari besar nasional dan juga hari keagamaan itu merupakan wujud dari kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang berikutnya yaitu sekolah dengan masyarakat, bakti sosial bencana alam. Jadi kita bisa menggalang dana untuk membantu korban bencana alam. Nah, yang berikutnya pengembangan dari sumber daya manusia ya. Bisa bazar sekolah. Hal-hal seperti itu akan memupuk kedekatan dan juga mewujudkan kerjasama pada peserta didik dan juga sekolah untuk masyarakat. Yang ketiga yaitu kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, warga negara bekerja dengan pemerintah dalam membangun pembangunan nasional dengan membayar pajak. Poin kedua yaitu berpikir aktif dalam mendukung pelaksanaan program dari pemerintah. Nah, contohnya yang sedang digalakan pada saat ini yaitu vaksinasi COVID-19. Kemudian ada juga di sini program Keluarga Harapan, diperuntukkan untuk keluarga yang kurang mampu. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan peringatan hari besar keagamaan dan nasional yang diatur oleh pemerintah. Ada upacara Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Nah, ini dilaksanakan di Monjali, Monumen Jogja Kembali yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena materi kita sudah selesai, kemudian kita sudah melakukan ice breaking, kegiatan analisis artikel. Nah, langkah kegiatannya yang pertama,
Tadi sudah kita bentuk 4 kelompok diskusi di dalam kelas, kemudian silahkan analisis artikel. Yang kelima, sajikan hasil diskusi secara sinkronus. Yang keenam, lakukan tanya jawab dengan kelompok lain. Ini pembagian kelompoknya. Silahkan kalian baca, kemudian diskusikan. Tadi juga sudah Ibu share di dalam grup, kalian bisa pelajari. Nah, di sini ada pertanyaan diskusi. Yang pertama, mengapa orang zaman dahulu melakukan gotong royong ketika ada pekerjaan yang berat? Dan yang terakhir, yang keempat, untuk mewujudkan dan menunjukkan kerjasama yang baik, sikap apakah yang harus kita hindari di dalam mewujudkan kerjasama? Tentunya terkait dengan artikel yang sudah Ibu share tadi. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan? Mengapa semangat gotong royong dapat menurun, Bu? Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Fatimah ini, Nak? Bagus sekali pertanyaan dari Fatimah. Oke, boleh silakan, Nak. Karena banyaknya modernisasi yang menjadikan warga masyarakat menjadi individualis, Bu. Iya, betul sekali ya, Nak ya. Jadi dengan adanya modernisasi pada saat ini, nah, banyak pembaharuan-pembaharuan yang terjadi. Kemudian membuat masyarakat atau warga yang ada di lingkungan kita menjadi individualis atau mementingkan diri sendiri. Silahkan diskusi, Ibu berikan waktu 10 menit untuk melakukan diskusi. Nanti ketika kalian sudah selesai, akan kita presentasikan, dan setelah presentasi nanti kita bisa melakukan tanya jawab mengenai materi pada pagi hari ini. Selain dari sumber belajar yang kalian miliki seperti buku siswa, kalian juga bisa menggunakan informasi-informasi yang berasal dari internet, tentunya yang berkaitan dengan materi artikel kalian. Orang zaman dahulu melakukan gotong royong karena dalam gotong royong orang menyelesaikan satu kegiatan secara bersama-sama dengan saling berbagi tugas dan saling tolong-menolong kebersamaan menjadi strategi dalam kehidupan sehari-hari. Kita adalah bersaudara dan sekeluarga. Dengan demikian, kita harus saling peduli, saling tolong, serta saling mendukung dan bukannya saling menjatuhkan. Itulah prinsip yang selalu dipegang orang zaman dahulu dan kemudian menjadi budaya pemersatu bangsa. Wah, luar biasa jawaban dari Fatimah Ade. Jadi, adanya gotong royong, kerjasama itu merupakan budaya pemersatu bangsa yang memang sudah turun-temurun dari zaman dahulu. Silahkan, Janan. Ada beberapa sikap yang harus kita hindari agar kerjasama dalam berbagai bidang dapat terwujud dengan baik. 1. Sikap fanatik sempit atau merasa diri sendiri paling benar. 2. Sikap individualis atau sifat yang lebih mendahulukan kepentingan pribadi. Kerjasama dalam berbagai kehidupan merupakan salah satu cerminan kepribadian luhur bangsa, sehingga kita harus menghindari sikap fanatik dan individualis agar kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Iya, luar biasa sekali jawaban dari Janan. Yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4, mengapa kita harus menghindari sikap fanatik dan individualis apabila ingin mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan dengan baik? Wah, pertanyaannya luar biasa ya. Saya mewakili kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari Vila. Karena kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Wow, luar biasa sekali ya jawaban dari Lita. Kita bisa gunakan Google Form yang sudah Ibu kirimkan tadi. Siapa yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Nak? Gotong royong yang di dalamnya terdapat unsur kerjasama dapat diwujudkan dalam berbagai lingkungan kehidupan sekolah, kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya seperti kerjasama dalam diskusi kelompok, kerjasama dalam bakti sosial,
korban bencana alam, dan membayar pajak untuk pembangunan sosial. Luar biasa sekali. Sekarang Ibu akan memberikan tindak lanjut. Silahkan kalian belajar di rumah karena kita akan melakukan penilaian harian untuk bab ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Nova. Terima kasih untuk anak-anak Ibu semuanya sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baik. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucap lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.